وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hadirin muhtaramin, para asatidzah, para pengurus dan juga Bapak Ibu jamaah kalam yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita, mari kita memanjatkan rasa syukur terlebih dahulu atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah hari ini mengizinkan kita semuanya untuk hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur itu yang kemudian menumbuhkan rasa tenang di dalam hati, sehingga kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lain bermunculan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan mampu, tidak akan cukup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tidak akan mampu kita hitung-hitung, mulai dari pagi sampai dengan nanti malam, sampai besok pagi kita menghitung nikmat tidak akan bisa, karena saking banyaknya. Cukuplah kita ini menyadari betapa besar karunia Allah kepada kita, betapa baiknya Allah kepada kita, sehingga kemudian tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Gambarannya ngaten niki, misalnya ada orang datang ke Mas Eri. Mas Eri ini punya teman yang datang tadi, teman baiknya. Terus kemudian Mas Eri diberitahu temannya, Mas, saya besok hari Ahad mau datang ke rumah, tidur di sana semalam, boleh enggak? Oh boleh, enggak apa-apa. Modelnya Mas Eri kan, enggak apa-apa, datang aja ke rumah. Nah, ternyata Mas Eri ini begitu tamunya pulang, Mas Eri ini bilang kepada Mbak Heni, kepada istrinya, tolong dimasakkan masakan yang paling enak. Masakan yang paling enak yang disenangi apa? Terus yang dimasakkan itu jangan cuma satu jenis, masak banyak jenis. Bikin masakan 200 jenis. Nah, bayangkan, yang mau datang satu orang, kalian Mas Eri dan Mbak Heni disediakan 200 jenis masakan. Enek rendang, ada dadar, telur dadar, ada padang, ada nasi kebuli, ada nasi soto, nasi rawon, nasi liwet, banyak sekali, sampai jumlahnya 100. Padahal yang mau diundang tadi, yang mau tidur ke sana hanya satu orang. Lalu minuman yang disediakan pun banyak, buah yang disediakan banyak. Yang jadi pertanyaan saya, ini tamunya Mas Eri begitu datang, tahu disuguhi begitu banyak makanan, 200 jenis makanan untuk sarapan, disediakan 200 makanan, 200 minuman, dan buah-buahan bermacam-macam untuk sarapan. Niki temennya Mas Eri ini mengucapkan terima kasih, mesti terima kasih. Terus kemudian dipersilahkan oleh Mas Eri untuk sarapan.
Pilih yang mana terserah Mas, pilih itu Pak, terserah, ambil aja. Siangnya kan diri ke sini sudah pun, siangnya sama Mas Eri dikeluarkan lagi masakan yang masih fresh, kemudian jumlahnya banyak, dipersilahkan, silakan Pak, silakan dimakan, makan. Malamnya Mas Eri ini agak sibuk ngurusi pelanggan, ini Mbak Heni belum menyediakan makanan juga, rodok telat, biasanya seperempat jam sebelum makan disuguhkan, niki pas 5 menit sebelum makan belum ada. Terus kinten-kinten lek netamune matur ngeten, Mas, Mbak, nanti makan malam ada ndak? Kinten-kinten kalau seperti itu pantes no mboten? Padahal dari awal sudah disiapkan makanan dan diberitahu, dah jangan khawatir, di sini nanti makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam disediakan, silakan makan. Lalu malam itu makanan belum disediakan, tamunya bilang, kok belum ada makanan ya? Kok jojo ndak situ dikasih makan? Terus bilang kepada yang punya rumah, ini nanti makan malamnya ada apa ndak? Ngoten niku pantas napa mboten? Mboten. Nggih. Lah kita kemudian saat ini dilahirkan dan kemudian oleh Allah ditaruh di bumi, sekian ratus makanan disediakan, ada buah, enek jeruk, enek blimbing, enek apokat, duren sing saiki lagi usum, semua buah-buahan ada, ikan-ikan ada, kemudian binatang ternak mulai ayam, bebek, terus kambing, terus domba, ada sapi, semuanya komplit, tinggal kita olah saja. Ada udara, ada, terus kemudian kita merasa kurang dicukupi oleh Allah, kemudian bilang kepada Allah, ya Allah, niki pripun saya kok belum mendapatkan rezeki yang saya harapkan. Ngoten niku kinten-kinten pantes napa mboten? Nah, ini yang sering terjadi kepada kita Ibu sekalian. Awake dhewe mek ngempakne napa ngempakne? Cuma memantaskan diri kita kepada sesama manusia, kepada Mas Eri itu tadi, lek koyok monoi tamune ora pantes. Padahal kita sendiri sudah terbiasa mengeluh atas perlakuan Allah kepada kita, sedangkan nikmat dari Allah sudah sekian banyaknya. Maka ketika kita sedang mendapatkan ujian dari Allah, coba diingat-ingat lagi, nikmat apa lagi yang Allah belum berikan kepada saya. Allah sudah memberikan mata untuk melihat, sedangkan banyak orang yang buta melihat saja tidak bisa. Mungkin kemarin ada yang melihat acara 1 abad NU itu yang membaca sholawat tidak punya mata. Dari kecil itu matanya sudah ketutup sama kulit. Dan apakah ibunya ketika lahir, anaknya ibunya mengeluh? Enggak. Kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengarkan, kita punya lisan untuk mengucapkan Al-Quran, tapi kita masih banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian wis ngeluh sik njaluk, piye to Mas Eri, wong wayahe ndang makan malam disuguhne kok kene selak luwe ora ndang disuguhne. Jare iki tuan rumah ngerti apa ndak lek tamune luwe. Piye to Gusti Allah e, wong kene butuh barang kok ora ndang dicukupi. Ini yang kita tumbuhkan Bapak sekalian, kesadaran bahwa kita itu sudah mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak selayaknya kita perbanyak mengeluh, tapi yang harus dilakukan adalah memperbanyak bersyukur. Alhamdulillah, dan alhamdulillahnya itu tembus dari hati. Alhamdulillah ya Allah, sudah banyak nikmat yang Kau berikan. Aku punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, bisa melangkah, bisa melakukan pekerjaan ini itu dan sebagainya, punya kendaraan, punya rumah, punya suami, punya istri, punya anak, masih ada orang tua,
dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat itu semuanya yang kemudian harus kita syukuri, sampun ya Allah pun kathah nikmat saking panjenengan. Maka kemudian turunlah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, kita merasa cukup atas nikmat dari Allah, maka akan la azidannakum, ditambahkan nikmat dari Allah kepada kita. Jadi nikmat itu bertambah ketika kita sudah tumbuh rasa syukur. Tapi kalau kita masih merasa kurang saja, maka inna adzabi lasyadid, siksa Allah justru yang akan semakin besar kepada orang yang kurang bersyukur. Nah, jadi ini terus saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri yang punya banyak sekali ujian dari Allah, dan saya yakin jenengan juga, setiap orang memiliki banyak ujian masing-masing. Jenengan kinten-kinten gak ada ujian apa mboten? Nah, jenengan tasik gak ada ujian berarti jenengan masih hidup. Orang hidup itu selalu mendapatkan ujian. Kalau jenengan pengen tidak mendapatkan ujian di dunia, ya itu jawabannya, tidak hidup di dunia. Maka jenengan sampai akhir hayat nanti, ujian itu tidak pernah berhenti, akan selalu ada. Dan orang yang semakin tinggi ujiannya akan diangkat derajatnya semakin tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan melihat temannya sana, dia kok seperti itu, sanggup ya, berarti derajatnya dia lebih tinggi daripada kita. Atau kita mendapatkan ujian lebih besar dibandingkan orang lain, rumah tangga kita mendapatkan ujian yang lebih besar, kono ketok api-api, berarti kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita semuanya nantiasa mendapatkan syafaat dari beliau yamil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali perjumpaan kita, mari kita istighfar bersama-sama. Semoga dengan istighfar ini kita semakin dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, sehingga ayat-ayat suci kalam ilahi yang akan kita baca, akan kita pelajari ini akan menjadi nur cahaya yang mudah kita terima dan bermanfaat bagi kita semuanya. Monggo istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin liridha'illah wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, baik yang dirahmati Allah, kita kemarin pertemuan terakhir itu online ya, online kita sampai ayat 8 ya, ayat 8. Monggo kita murojaah dari ayat 1 sampai ayat 8. Kita ulangi. Kita baca sebanyak 2 kali. Yang pertama boleh melihat mushafnya. Yang murojaah kedua nanti coba untuk dihafalkan tanpa melihat mushaf.
Monggo kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Baik, itu sekarang coba dibaca lagi tanpa melihat mushafnya. Nanti saya bantu dari sini. Tanpa suara saya, mulai belerek. Nah, nanti saya ingatkan. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adabas sa'ir. Walladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu
minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Baik, dibuka lagi ayat 8-nya. Baik, ayat 8 ini kok kemarin lewat online nggih. Kita mantapkan lagi ayat 8. Saya lihat masih banyak yang diem. Ayat 8 saya baca dulu. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Silakan. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, lagi. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, baik. Perhatikan di situ tulisannya, terjemahannya. Ikuti saya. Takadu hampir-hampir. Takadu hampir-hampir. Tamayyazu terpecah. Tamayyazu terpecah. Min dari al-ghaidh kemarahan. Al-ghaidh kemarahan. Iya. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu terpecah atau pecah karena meledak karena saking marahnya neraka itu. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini kalau bacanya pelan nafasnya tidak kuat. Tapi kalau bacanya agak cepat, insya Allah di rumah ya, itu bisa kuat satu nafas tanpa harus berhenti di tengah-tengah. Ikuti saya terjemahannya. Kullama setiap kali. Ulqiya dilemparkan. Fiha di dalam neraka. Faujun sekumpulan. Sa'ala bertanya. Hum mereka. Khazanatuha penjaga neraka. Apakah? Lam tidak. Ya'tikum datang kepada kalian. Nazir pemberi peringatan. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, siapa yang dilemparkan? Faujun. Faujun itu sekumpulan. Jadi kalau melemparkan ke dalam neraka niku mboten setunggal-setunggal. Cekel cek sedaya sak rombongan geruduk mboten dilemparkan ke dalam neraka ya. Jadi di dalam orang itu kalau di akhirat nanti berkelompok-kelompok. Jadi yang masuk ke dalam neraka itu juga berkelompok-kelompok, mboten setunggal nil-nil mboten. Setunggal cek faujun dilemparkan ulqiya fiha faujun. Sambil melemparkan malaikat penjaga neraka itu khazanatuha itu sa'ala bertanya kepada hum. Siapa hum? Penghuni neraka. Dia khazanatuha penghuni neraka itu bertanya sambil melemparkan, mereka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir, apakah dulu kalian tidak pernah mendapatkan peringatan? Apakah kalian dulu ora tahu ngrungokne pengajian? Lek nglakoni ngono kuwi dosa, ora salat kuwi dosa, ora poso kuwi dosa. Ngaten. Nggih. Apakah kalian selalu berbuat jelek kepada orang lain di dunia itu tidak pernah ada yang memberitahu bahwa nanti akan ada balasannya di neraka? Mereka berkata seperti itu. Alam ya'tikum nadhir. Ngaten nggih? Baik. Saya baca. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Iya, baik.
Kita baca lagi, saya penggal bacaannya, jenengan lihat terjemahannya. Kullama ulqiya fiha faujun. Silakan. Kullama ulqiya fiha faujun. Lagi lihat terjemahannya. Kullama ulqiya fiha faujun, ya, sa'alahum khazanatuha. Lihat terjemahan, sa'alahum khazanatuha. Ya, saya rangkaikan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Silakan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Lagi. Kullama ulqiya fiha sa'alahum. Baik. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Lagi lihat terjemahannya. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Sekali lagi. Alam ya'tikum nadhir. Kita rangkai bersama-sama mulai kullama. 1, 2, 3. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Lagi. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Hati-hati pengucapan ya'ti itu pakai hamzah ya, ketemu dengan hamzah disukun, bukan ain disukun. Jadi bukan ya'ti tapi ya'ti. Ya'ti, ya'tikum, bukan ya'tikum. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Silakan. Baik, saya akan dilangkai mulai takadu tamayazu. Dilihat dulu mushafnya, baru kemudian kita tutup. Takadu 1, 2, 3. Takadu tamayazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sekali lagi. Tamayazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sabar, tanpa melihat mushaf yang sudah pernah menghafal kemarin, karena kita sudah menghafal di Sabtu kemarin. Nah, silakan coba menghafalkan. Yang belum menghafalkan dibaca saja, tidak apa-apa. Baik, saya baca dulu. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. 1, 2, 3. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Lagi takadu. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun
Kemudian saya ingin menyampaikan untuk ghaid, minal ghaid, dha niku tempatnya di mana lidahnya? Tempatnya sama seperti zal. Zal dha sama zal dha. Ujung lidah, pucuke ilat niki nemplek teng pucuke untu. Bukan tepi lidah, tapi depan lidah. Sanes ghaid, sanes tepi lidah, tapi depan pucuke ilat, pucuk niku ngajeng nemplek teng pucuke untu. Ngoten. Zal dha, zal dha. Nah, bedanya dengan zal napa? Dha niku sifatnya tebal. Tebal niku pripun? Tebal niku ilate ditegangne. Iki ilat ngoten nggih. Mas sanes niki tangan. Etok-etoke ilat niki. Etok-etoke ilat. Kalau dia lemes, nah ini lidahnya itu ngeten di bawah. Tapi ketika tegang menjadi tebal. Niki tegang niku dia naik menuju ke langit-langit, tapi mboten nemplek teng langit-langit. Ditegang nih, lo. Lek mboten tebal, zo biasa, zo. Oleh mencucu, zo, ngoten, tapi tidak tebal. Kalau tebal, zo, ri, zu, bau, ghayu, tebal dia, tebal. Ngoten, Terus kemudian dia ada aliran suara tidak mantul, bukan ghaid tapi ghail. Dia mengalir suaranya tidak mantul atau juga tidak berhenti ghaid, berhenti boten, tapi dia mengalir ghail. Nah itu. Jadi ada beberapa mungkin yang baca mantul atau mungkin nah ini dibetulkan. Sekarang kita masuk ayat 9. Ayat 9. Yadainya 9 qalu bala. 9 qalu bala. Lagi 9 qalu bala. Sekali lagi 9 qalu bala. Ya, ngaten nggih, 9 niku berarti tangannya jempol. 9 qalu bala. Baik, sekarang kita masuk ke fahmil Qur'annya. Qalu mereka berkata. Bala benar. Qad sungguh. Ja'ana datang kepada kami. Nadhirun pemberi peringatan. Ya. Famaka kadzabna kami mendustakan. Wa dan qulna kami katakan. Ma tidaklah. Nazzala menurunkan. Allahu Allah min dari syai'in sesuatu. In tidaklah antum kalian illa kecuali fi di dalam dhalalin kesesatan kabirin yang besar. Ya, kita ulangi lagi. Pahami makna dari setiap kata supaya kita bisa menikmati isi kandungan dari ayat ini. Qalu mereka berkata. Bala benar. Benar atau iya, ngoten nggih. Bala, na'am, ngoten nggih. Benar, iya. Qad sungguh. Ja'ana datang kepada kami. Ja'a itu artinya datang, ya. Kalau na itu berarti kami, datang kepada kami. Siapa yang datang kepada kami? Nadhirun pemberi peringatan. Ya,
Nadhirun sama ayat 8 kan, alam ya'tikum nadhirun, ya, nadhir pemberi peringatan. Kita lanjutkan. Fa lalu, fa itu bisa maka, bisa lalu, ngaten nggih. Kadzabna kami mendustakan. Wa dan qulna kami katakan. Apa yang kami katakan? Ma tidaklah. Nazzala menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allahu Allah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja itu didulukan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan subjeknya pelaku dulu. Allah menurunkan, berarti Allah dulu kemudian kata kerja menurunkan. Kalau dalam bahasa Arab betul, kata kerja dulu baru kemudian kata bendanya. Nah, kata benda ini bisa berupa pelaku atau objek. Kita lihat dari harokatnya. Kita lihat pada kata Allah. Kalau Allahnya itu pakai hu, berarti Allah itu pelakunya. Nah, kata kerjanya apa? Menurunkan. Nazzala kan menurunkan. Berarti kalau Allahnya pakai dhammah hu, berarti Allah menurunkan. Ngaten nggih? Jangan salah baca. Mentang-mentang nazzala menurunkan Allahu Allah, berarti menurunkan Allah. Badan. Tapi Allah menurunkan. Beda dengan kalau Allahnya di fathah. Nazzalallaha, berarti Allah diturunkan. Kalau pakai fathah berarti ada sesuatu yang menurunkan Allah. Jadi Allah jadi objek. Karena ini dhammah, maka berarti Allah menurunkan. Ngaten, paham ya? Apa yang diturunkan Allah? Kita lanjutkan. Min dari syai'in sesuatu. Berarti ma nazzalallahu min syai'in, berarti Allah tidak menurunkan. Jadi kan ada ma di depan, artinya tidak. Kalau tidak ada ma, hanya nazzalallahu, berarti Allah menurunkan sesuatu. Ya, tapi kalau ma nazzalallahu min syai', berarti Allah tidak menurunkan sesuatu. Kita lanjutkan. In tidaklah antum kalian illa kecuali fi di dalam dhalalin kesesatan kabirin yang besar. Ya, ini di kata-kata ini tidak ada kosakata yang baru, semuanya kosakata yang sering diulang-ulang dan jenengan mesti paham. In itu artinya tidak, bisa tidak atau bisa jika. Nah, in itu bisa dua makna, bisa artinya tidak atau bisa artinya jika. In jika itu ada. Lalu kenapa dia dimaknai tidak? Karena setelah itu ada kata illa. Ketika in diikuti illa, maka in itu artinya tidak. In antum illa fi dhalal, artinya tidaklah kamu itu kecuali di dalam kesesatan. Artinya kamu itu loh di dalam kesesatan. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang kita ulas ayat 9. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Iya benar. Mereka berkata iya benar. Qad ja'ana nadhir, sudah datang pemberi peringatan kepada kami. Ini siapa yang berkata itu? Penghuni neraka. Penghuni neraka tadi kan ditanya oleh khazanatuha, oleh penjaga neraka. Ditanya apa? Alam ya'tikum nadhir, apakah dulu waktu di dunia kalian tidak pernah mendapatkan ada orang yang memberi peringatan kepada kalian? Tidak ada orang yang menasehati kalian, tidak ada orang yang membacakan Al-Quran, tidak ada ulama atau kiai atau ustadz atau guru yang pernah mengajari kalian. Qalu bala, iya ada, itu sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Ada kok, ada kiai, ada ustadz, ada guru, ada ulama, ada orang-orang yang menasehati kami, ada. Ada. Tapi fakadzabna, kami mendustakan dia, kami tidak mau mengikuti dia.
Wa qulna ma nazzalallahu min syai', malah kami katakan Allah itu tidak pernah menurunkan apa-apa. Quran itu bukan ciptaan, bukan firman Allah, bukan. Ini Quran ini ciptaannya Muhammad, ini rekayasanya Muhammad saja. Ini bukan dari Tuhan. Tidak ada, bahkan sampai ada yang ngomong tidak ada Tuhan itu, orang ateis katakan tidak ada. Semua alam ini ya sudah berjalan begini adanya, nanti kalau sudah mati ya sudah, terus reinkarnasi, pindah lagi ke anak cucu kita, jiwa kita pindah ke anak cucu kita. Tidak ada nanti akhirat, akan terus muter seperti itu. Fakadzabna, kami mendustakan dan berkata kepada mereka yang sudah memberikan nasihat kepada kami ini, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apa-apa tuh kepada kita. Kita disuruh usaha-usaha sendiri, tidak ada tuh pertolongan Allah, tidak ada nanti hari kiamat, tidak ada. Nah, in antum illa fi dhalalin kabir, kamu tuh yang mendapat kesesatan. Dulu mereka waktu di dunia sering kali mengejek orang-orang yang beriman seperti itu, maka di akhirat mereka kemudian mendapatkan siksa berupa neraka jahanam. Nah, ini jawaban mereka. Sik sempet-sempete lho wong mlebu neraka jawab pertanyaan malaikat. Ngaten. Nggih wonten malaikat digeyet kali malaikat. Apa biyen ora tau ana sing kai penasihat? Wonten malaikat wonten. Nggih wonten. Tapi apa pegang mlebu? Kami mendustakan. Kami tidak mau ikut. Ngaten. Ini jadi kisahnya yang ada di dalam neraka. Jadi drama di pintu neraka ini digambarkan seperti ini. Orang-orang yang ditanya malaikat kemudian mereka menjawabnya seperti itu. Mereka menyesal luar biasa. Pramila, saat kita saat ini masih ada di dunia, belum dipanggil oleh Allah menuju ke alam lain, yaitu alam barzakh, di mana di alam barzakh itu tidak ada satu kesempatan lagi pun untuk berbuat baik. Maka mumpung masih hidup di dunia, kita perbaiki diri kita. Yang kemarin masih kurang ibadahnya ditambahi, yang kemarin sering melakukan maksiat, sering rasani tanggane, sering nyelatu koncone, itu diperbaiki. Kemudian sering berburuk sangka, itu juga diperbaiki. Karena hanya di dunia ini saja kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Lek wis mlebu ning alam kubur bleng, penyesalan luar biasa, tidak ada kesempatan balik lagi. Paling tinggal menunggu doa saja dari ahli waris kita yang ada di dunia. Yo lek anake dhewe gelem dongane, lek malah rebutan warisan. Ora gelem dongane malah rebutan warisan, wah lek ndah nangis ning alam kubur. Ya. Maka di dunia ini saatnya kita kalau punya anak, berbaik-baiklah kepada anak kita. Anak kita inilah nantinya pada saat kita nanti kita meninggal dunia, anak kita yang akan mendoakan kita. Ndah niyo lek ning donya kula jenengan sami karo anake lek gregeten terus amen nyeweli, amen diseneni, akhirnya anaknya mangkel, dongkol. Wis lek ngono ora ibu-ibuan ritek. Terus kemudian ibu meninggal dunia neng kono mendapatkan naudzubillah mendapatkan siksa, neng donya malah anake seneng, akhirnya sampeyan mati. Ngoten, naudzubillah min zalik. Senangnya kalau kemudian kita di dunia berbuat baik kepada anak, mendidik anak, anak kita diajari menjadi anak yang soleh, dituntun, kemudian diajak ke pengajian. Wilona deloken soleh ibu mati, lek bapak mati, sampean sing ndongakne, ngoten. Karena yang nantinya begitu kita meninggal dunia terputus amal kita kecuali 3 hal, salah satunya anak yang soleh, yang solehah. Persiapkan anak kita, maka perbaiki diri kita. Sing sik kagungan putra-putra alit, anaknya diajari, dididik. Sing anaknya sudah gede, sudah menikah, sudah punya pekerjaan, maka beri silaturahmilah dengan yang baik supaya anak kita merasakan kasih sayang
dari orang tua sehingga nanti kita meninggal dunia di sana kita kipas-kipas enek tonggone ning kuburan nggih wonten tonggone niku mangke tonggone kuwi ora oleh napa dicepaki piring ning gone sandinge kuwi piringe mek titik men aku kok akeh nggih niku wau dungane saking putrane jenengan mantun salat didongakne Rabbi firli warhamni wali walidayya ya Allah matur suwun alhamdulillah anakku ning omah dongane aku ngoten nggih. Nah, mumpung kita belum meninggal dunia, kita tidak menunggu anak kita mendoakan, tapi amal kita yang terus kita cari untuk bekal kita di akhirat sana. Ini ayat 9 ini menggambarkan kepada kita betapa menyesalnya orang-orang yang di dalam neraka itu, karena di dunia mereka tidak berlaku baik, melakukan amal kebaikan, amal kesolehan, padahal di dunia niku namung singkat mawon nggih, namung singkat. Pinten umuripun paling 70 80 kata Nabi Muhammad, usia manusia umatku itu hanya kurang lebih 70 tahun kata Nabi Muhammad. Lah sakniki jenengan yuswane 50 ya kurang 20 nggih. Lek jenengan umure swidak ya kurang 10. Nah, lek manut kalian Nabi Muhammad niku usiane 63 tahun. 63 niku hitungane Hijriah. Lek hitungane Masehi 61 tahun. Nabi Muhammad niku lahirnya tahun 571 Masehi, meninggalnya wafatnya 632. 632 dikurangi 571, 2 dikurangi 1 ketemu 1, berarti 61 umur Nabi Muhammad dalam hitungan Masehi. Sanes 63. Lah jenengan yuswane pun 61 tahun, apa meneh 62 wis bonus niku menan. Nggih, angsal bonus saking Allah. Alhamdulillah. Lah terus pun Rasulullah, ya Allah, awakku cekot-cekot, kene ngelu-ngelu, linu-linu. Niku pun bonus niku. Nggih, disyukuri alhamdulillah, tasik saged damel wiritan, isik tinggi budal pengajian, isik damel napa mirengne tausiah. Terus enek tanggane butuh napa aku orang duwe lawuh, iki enek lawuh di sisine damel tanggane seneng ndongakne. Nah, itu adalah amal kebaikan yang kecil-kecil itu kalau kita tumpuk akan menjadi besar. Ngoten Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga napa? Inilah yang disebut dengan nazir. Ayat 8 ayat 9 ini sebagai nazir, peringatan kepada kita. Monggo para bapak, para ibu sedaya ingkang tasih gesang teng alam donya, sebelum kita meninggal dunia jangan sampai seperti ahli neraka ini yang mereka kemudian menyesal ditanyai oleh malaikat penghuni penjaga neraka. Kita di alam dunia perbaiki amal kebaikan kita, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambaran ayat 9. Mari kita ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Silakan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya, saya hentikan di fakadzabna. Sekarang masuk ke tajwid. Kata nadhirun di situ ada waqaf lam alif. Lam alif artinya apa? Tidak boleh berhenti. Lam alif itu tidak boleh berhenti. Nah, tapi di bawahnya lam alif itu ada bulatan, ada lingkaran. Napa niku maksudnya? Wonten lam alif sing wonten bundere, wonten sing boten. Lek bunder niku artinya menurut Imam Malik ini adalah akhir ayat. Nah, kita menggunakan madhabnya bukan Imam Malik tapi Imam Hafiz. Imam Hafiz. Jadi di Indonesia itu semuanya itu menggunakan riwayat Imam Hafiz.
sehingga dianggap ini bukan akhir ayat. Tapi kalau menurut Imam Malik ini akhir ayat, sehingga meskipun lam alif maka boleh berhenti di sini. Qad ja'ana nadhir, boleh berhenti. Tapi menurut Imam Hafiz itu bukan akhir ayat dan itu lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Jadi kalau jenengan nanti mendengarkan ada orang membaca qad ja'ana nadhir berhenti, tidak apa-apa. Karena dia sudah menggunakan riwayat Imam Malik. Kalau riwayat Imam Hafiz maka dilanjutkan karena tidak boleh berhenti di situ dan nafasnya kita tidak kuat, maka kita berhenti di fakadzabna. Nanti kemudian mengulangi lagi di fakadzabna lagi. Baik. Saya baca lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Monggo. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Lagi. Sekali lagi. Iya. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Silakan. Lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min. Sekali lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Iya, sambil lihat maknanya. Saya baca dulu, saya penggal, lihat maknanya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sambil lihat maknanya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Saya baca lagi, saya penggal, lihat maknanya. Fakadzabna wa qulna. Fakadzabna wa qulna. Lagi lihat maknanya. Fakadzabna wa qulna. Iya. Ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzalallahu min syai'. Lagi lihat maknanya. Ma nazzalallahu min syai'. Sekali lagi. Ma nazzalallahu min syai'. Iya, baik. Sekarang kita rangkai bersama-sama mulai qalu bala sampai fakadzabna, kemudian dirangkai fakadzabna sampai min syai'. 1 2 3. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Lagi. Qalu qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Pada in antum, in yang pertama nunnya itu idhar, dia tidak didengungkan. In baru yang antum itu ketemu dengan tak, itu baru ikhfa, didengungkan. In antum, jadi bukan sekedar in antum, tapi in antum. Ngaten nggih? Kemudian begitu juga dhalalin
kabir itu juga ikhfa juga. In antum illa fi dhalalin kabir. Silakan. In antum illa fi dhalalin kabir. Sekali lagi. In antum illa fi dhalalin kabir. Baik, ngaten. Silakan kita rangkai bersama-sama mulai qalu bala sampai kabir sebanyak 3 kali dibaca. Jangan dihafalkan nggih, dibaca, dilanyah nih lisannya. 1 2 3. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sekali lagi. Qalu silakan ditutup mushafnya. Jangan bayangkan hari ini kita membaca Al-Quran berapa kali diulang-ulang. Satu hurufnya saja pahalanya 10 kebaikan. Apalagi ini diulang-ulang. Mudah-mudahan apa yang jenengan kita semua lakukan ini oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi kelak di yaumil qiyamah. Baik, ayat 9. Qalu bala. Silakan. Qalu bala. Lagi. Qalu bala. Ya. Qalu mereka berkata, bala, iya benar. Ya. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Lagi. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya. Qad sungguh ja'ana datang kepada kami nadhirun pemberi peringatan fakadzabna lalu kami mendustakan. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tapi qad ja'ana qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sekali lagi. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Baik. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sekali lagi. Qalu bala qad Ana nadhirun fakadzab. Saya baca dulu jenengan diam, semuanya dengarkan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Silakan. Qalu bala qad ja'ana
Sekali lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Baik, alhamdulillah. Fakadzabna wa qulna. Kami mendustakan dan kami mengatakan. Fakadzabna wa qulna. Lagi. Ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzalallahu min syai'. Lagi. Ma nazzalallahu min syai'. Ya, ma tidaklah nazzala menurunkan Allah min syai' terhadap satupun. Ma nazzalallahu min syai'. Saya rangkai mulai fakadzabna. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Lagi. Wa ma nazzalallahu min syai'. Sekali lagi. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Iya, baik. Sekarang saya baca yang penggalan pertama tadi. Piye mau? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. sekali lagi qalu. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Lagi fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Alhamdulillah. Saya rangkai sekarang, fokus. Ye. 1, 2. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. ya, alhamdulillah lancar. Kalau yang sudah merasa belum lancar, saya ulangi, berhenti di tempat jenengan lupa. Misalnya fakadzabna, bariki apa fakadzabna, kok lali, oh wa qulna, maka ulangi dalam hati wa qulna, wa huruf wa qulna, bar fakadzabna wa qulna. Kata nggih, jadi tidak perlu ikuti saya sampai selesai, berhenti di tempat jenengan lupa. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Silakan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. lagi Fakadzabna
In antum illa, coba in antum illa. In antum illa, lagi. In antum illa. In tidaklah antum kalian illa kecuali. In antum illa. In antum illa. Fi dhalalin kabir. Fi dhalalin kabir. Di dalam kesesatan yang besar. Biasanya ada fi dhalalim mubin, ya. Kesesatan yang nyata. Nah, ini kesesatan yang besar, ya. Fi dhalalin kabir. Fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Lagi. In antum illa fi dhalalin kabir. Sekali lagi. In antum illa fi dhalalin kabir. Baik, alhamdulillah. Penggalan ketiga lancar jenengan. Sekarang saya ulangi. Wah, pada penggalan tiga, yang satu malah halimah ya. Saya ulangi ya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Silakan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Langsung in antum 1 2 3. In antum illa fi dhalalin kabir. Masya Allah, lancar. Saya rangkai sekarang ya. Bagus. 1 2 3 saya rangkai penggalannya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Silakan. Qalu qad In antum illa fi dhalalin kabir. Masya Allah, lancar semuanya. Baik, langsung waktunya sudah hampir zuhur. Tadi memang saya hafazkan sampai zuhur. Kita ulang-ulang sebanyak 3 kali. Kita tutup dengan shadaqallah setelah 3 kali. Qalu bala, jangan melihat mushaf kecuali ngintip kalau ingin melihat sedikit. Qalu 1 2 3. Qalu lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sekali lagi. Qalu bala
kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menganugerahkan kepada kami semuanya ilmu berupa napa? Baik itu hafalannya, tajwidnya maupun isi kandungannya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, termasuk isi kandungannya, ini menjadikan diri kita semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kalau tadi saya sampaikan kaitannya hidup di dunia itu berbuat baik. Berbuat baik itu enggak cuma sholat, puasa, zakat, sedekah, mboten nggih. Tapi berbuat baik itu lebih kepada selain Allah juga kepada manusia. Kita nanti masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah. Nah, rahmat dari Allah, rahmat itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang itu turun dari Allah kalau kita menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kalau tadi saya sampaikan antara ibu sayang kepada anak, begitu juga sebaliknya. Sayangnya dari anak kepada ibu, kepada orang tua. Kalau jenengan masih punya orang tua, bapak, ibu, sayangi. Kalau saya bapak ibu sudah ada semuanya. Kata Rasulullah, kalau masih punya ibu, maka surganya mudah sekali didapatkan. Nah, termasuk saya ini ya orang yang bagaimanapun sudah tidak punya lagi kemudahan mendapatkan surga dari orang tua karena orang tua sudah tidak ada, bisanya hanya mendoakan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang punya orang tua, yang punya anak, yang punya pasangan, suami, istri, keluarga dan sebagainya bisa menumbuhkan kasih sayang kita kepada semuanya sehingga rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.